Lanjut belajar Power Platformnya. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana Power Automate melakukan otomatisasi data yang ketika kita masukkan data tersebut ke feedback form, dia akan otomatis masuk ke Microsoft List. Ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video baru dipublish. Oke? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita buka feedback form yang kita buat waktu itu. Silakan ke URL di atas ya untuk cara buat feedback form ini. Kita coba isi, misalkan pria, nama Anda, misalkan Budi Irwanto. Nah, kita pilih bintang 5. Nah, kita feedbacknya adalah Anda menurut saya ini bagus, tapi saya mau mengerti lebih jauh. Oke. Oke. Kita submit. Nah, dia udah masuk. Ya, submission dari feedback form. Hasilnya bisa dibuka dalam bentuk Excel. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini, ada start time, complete time, ya. Kemudian ada email, ini account yang submission, kemudian ada data-data yang tadi kita submit. Tapi kalau kita lihat di headernya itu mengikuti pertanyaan, ya. Sedangkan kalau kita mau bisa lebih terstruktur, ini kepanjangan, gitu, ya. Bayangkan kalau pertanyaannya ada sekitar 20 dan atau 10 lah ya, 10-nya itu panjang-panjang, ya headernya panjang semua, gitu. Nah, sekarang kita beralih ke Teams. Kita bikin list dulu, ya. Kita add new list, add new tab di sini. Nah, kita pilih yang tipenya list, ya. Oke, kita create list. Kita bikin blank list. Nah, ini kurang lebih kita mau buat feedback form masuk ke sini. Jadi kita kasih nama feedback form, ya. Feedback form result. Nah, hasil feedback form akan kita masukkan ke dalam list ini. Refer ke tutorial saya yang lain untuk lebih detail mengenai Microsoft List, ya. Nah, sudah selesai, kita akan membentuk sebuah list kosong. Nah, ini list kosong. Nah, dari list kosong ini kita akan membuat tabel yang kurang lebih sama dengan yang Excel dan menampung feedback form ke sini. Sekarang kita buat kolom selanjutnya, ya. Kita mulai dari kolom kedua. Kolom kedua ini jenis kelamin. Jenis kelamin kan tentunya adalah choice, ya. Nah, kita buat dia adalah jenis kelamin. Oke. Tipenya adalah choice. Yang pertama adalah pria. Yang kedua adalah wanita tentunya. Oke, kita hapus yang ketiga. Kita ganti warnanya. Save. Nah, sekarang kolom selanjutnya itu adalah kita ke kolom pertanyaan ketiga. Bagaimana penilaian Anda yang tadi bintang 1 sampai 5 ya. Kita tulis di sini penilaian, misalkan nama kolomnya. Oke, tipenya number. Karena 1 sampai 5. Kemudian bagaimana feedback Anda? Nah, kita karena dia multi line of text, sama di sini juga multi line of text. Oke, kita jadikan komen, kemudian multi line of text tipenya ya. Oke, nah ini kan masih ada satu lagi nih. Ini adalah title ya. Title ini bisa dibilang jadi semacam kayak ID lah, semacam ID. Tapi kita ubahnya bukan sini, tapi kita ubahnya di SharePoint. Nah, SharePoint ini kurang lebih backend dari Microsoft List ya. Untuk setting kita ke list setting, nanti kita akan ubah namanya dari title sekarang ya. Dari title menjadi nama. Oke. Nah, kita selesai. Sekarang kita refresh listnya. Oke, udah jadi nama ya. Nah, sekarang kita buat otomatisasinya ya. Untuk otomatisasinya kita gunakan Power Automate.
Kita buka menu Power Automate sini. Dari home-nya Office ada menu Power Automate. Oke. Kita buat satu flow baru. Create. Oke. Nah, sekarang kita buat automated cloud flow. Ya. Form, tipenya form yang akan men-triggernya. Nah, automated cloud flow ini adalah flow yang di-trigger kalau satu event terjadi. Dalam hal ini kita pakai tadi yang kita pilih itu adalah ketika form itu disubmit. Ya, dia akan otomatis buat koneksi ya ke form. Nah, oke. Kita pilih form yang akan kita pakai. Kita pakai form yang tadi itu adalah feedback form. Oke. Nah, kita sekarang lakukan feedback form respon. Oke, kita mau ngambil feedback form respon. Jadi kalau ketika tadi di submit, nah kita perlu ambil dulu kita mau ambil dulu nih data responnya. Oke, kita pilih feedback form. Kemudian ID-nya adalah berdasarkan yang lihat nih, when new response submitted. Ya. Nah, kita udah dapat objek get responnya. Oke, kita sudah selesai dengan dapatkan data respon. Selanjutnya kita dari hasil respon ini mau kita masukkan ke dalam SharePoint list ya. Nah, untuk masukin ke SharePoint list kita add new step. Nah, kita pilih itemnya adalah SharePoint tipenya create item ya. Create item. Nah, kita pilih setnya. Tadi kita pakai setnya atau grupnya lab ya. Nah, kita pakai listnya yang tadi feedback form result yang tadi kita buat. Item-itemnya apa aja? Untuk nama kita masukkan. Nah, ini ada auto variable nama Anda, yang ada grup get response detail. Oke. Jenis kelamin sama. Jangan ambil yang salah satunya, kita ambil dari variabel yang di atas ya, jenis kelamin. Selanjutnya bagian penilaian. Kadang nggak muncul variabelnya. Kenapa? Karena pada saat yang tadi itu tipe datanya adalah string, sedangkan yang kita set di bagian penilaian ini adalah tipe datanya angka atau number ya. Jadi kita perlu lakukan semacam kayak konversi. Nah, caranya kita jangan pilih yang salah satu ada di item ini. Nah, instead of itu kita pilih yang expression ya. Jadi kita mau mengconvert di sini. Oke. Kita masukkan formulanya di sini. Int ya dalam kurung. Nah, kita masuk ke tab yang dynamic content. Nah, kita masukkan penilaian ya. Dari yang penilaiannya integer, dari penilaian string jadi integer. Ya, sisanya ini yang komen, coba tinggal masukin variabel aja. Oke. Kita kasih nama flow-nya. Misalnya flow-nya adalah submit feedback form ke list. Oke, kita save. Nah, sudah jalan. Sekarang kita coba submit. Oke, misalkan wanita namanya Vera Irwanto. Oke, kita masukkan bintang 5 lah ya. Nah, feedbacknya pembicaranya semangat ya. Saya mau dikontak. Oke, submit. Nah, kita lihat ke Power Automate ya. Kita lihat Power Automate-nya kalau di home-nya dari flow ini bisa lihat sukses ya. Nah, proses yang terjadi ini tadi yang kita submit datanya ya. Nah, ini dia wanita 5, Vera Irawati dan seterusnya. Oke. Nah, habis itu dia masuk ke dalam SharePoint list. Nah, selanjutnya data udah masuk. Oke. Recapnya, jadi kita sudah membuat flow di mana nanti ketika ada orang mensubmit ke dalam feedback form,
datanya itu akan langsung diekstrak dan masuk ke dalam SharePoint list. Ya, jadi kita nggak perlu download Excel lagi, kita cukup lihat SharePoint listnya. Oke, untuk sekarang itu dulu.